Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ningketu Supratini, mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan NIM 201571051 Prodi Ekonomi Hindu semester 4. Teman-teman umat sedharma yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan mengenai Weda dapat dipahami melalui Itihasa dan Purana. Seperti teman-teman yang kita sudah ketahui, sumber ajaran agama Hindu adalah Weda. Weda kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widiwasa melalui Maharsi. Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran agama Hindu. Laksana sumber air yang mengalir melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci, pengalaman langsung para Maharsi dengan Sang Hyang Widiwasa. Teman-teman pasti sudah tahu bukan, bahwa Weda adalah kitab suci yang mencangkup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Weda adalah Anubawa Brahma yang diyakini oleh umat Hindu kebenarannya. Dan Weda itu tidak boleh dibantah lagi. Weda itu sendiri bersifat Anandi dan Ananta, yang artinya Weda tidak berawal dan tidak berakhir, dan Weda itu adalah bersifat abadi. Seperti yang sudah kita ketahui, berdasarkan materi dan isinya, Weda amat sangatlah luas. Maharsi Manu membagi jenis Weda itu ke dalam dua kelompok, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Kelompok Weda Seruti hanya memuat tentang Anubawa, biasanya disebut Wahyu, atau perbedaan Anubawa dengan Wahyu. Sedangkan kelompok Weda Semerti isinya bersumber dari Weda Seruti, yang merupakan manual, yaitu buku pedoman yang isinya bertentangan dengan Seruti. Weda Semerti tafsir dan penjelasan dalam Weda Seruti. Baik Seruti maupun Semerti, keduanya adalah sumber ajaran agama Hindu yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Ajaran Weda dikutip kembali dan memberi visalitas terhadap kitab-kitab susastra Hindu pada masa berikutnya. Dari kitab suci Weda Seruti mengalir ajaran-ajaran Weda pada kitab-kitab Semerti, Itihasa, Purana, kitab-kitab agama Tantra, Darsana, dan Tatwa-Tatwa yang ditulis dalam lontar-lontar. Menghayati Weda tidak cukup hanya melihat aspek Seruti dan Semerti, tetapi harus dihayati dan dikaji. Yang kita ketahui, jika mempelajari Weda terlalu tinggi atau salah membawa ajaran Weda, kita bisa dibuat menjadi gila. Yang kita ketahui, Awera atau ajaran Wera, sifat-sifat ajaran yang rahasia jenanam, harus diajarkan oleh guru, contohnya tentang ilmu mati, mencari jodoh, atau lain sebagainya. Kecuali ajaran Weda yang bersifat umum seperti Trisandil atau untuk sembah puja kepada Tuhan dapat dipelajari sendiri. Oleh karena itu, Bhagawan Warararuci dalam kitab Sarasamuscaya disebut seseorang yang mempelajari pula Itihasa dan Purana. Karena beliau yang tidak menghayati suplemen Weda itu tidak dapat menghayati Weda dengan baik. Hendaknya Weda dijelaskan melalui Itihasa dan Purana. Kalau tidak, Weda merasa takut jika orang-orang sudah membacanya. Sloka Wayu Purana. Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu akan takut kepada orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Seabadnya, wahai tuan-tuan, jangan datang kepadaku. Demikianlah konon sabdanya karena takut. Memahami makna Weda di atas, Itihasa dan Purana. Weda takut pada orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Weda berpikir bahwa ia akan memukulnya. Kajeng, 1999.233. Sloka tersebut memberi tuntunan dasar yang prinsip dalam memahami ajaran suci Weda, bahwa Weda memang tidak bisa dipelajari dengan cara sembarangan. Maksudnya,
Sebelum mempelajari Weda, dibutuhkan dasar-dasar pengetahuan awal sebagai medianya terlebih dahulu. Mengapa Weda harus dipahami melalui Itihasa dan Purana, tidak langsung pada mantra-mantra? Menurut Swami Siwananda dalam bukunya All About Hindus, menyatakan bahwa mantra-mantra Weda tergolong Prabhu Samhita, sedangkan sloka Itihasa dan Purana tergolong dalam Surta Samhita. Prabhu Samhita artinya syair-syair suci Weda itu yang utama. Tidak begitu mudah untuk memahaminya. Sedangkan syair-syair Itihasa dan Purana disebut Surta Samhita, artinya kumpulan syair yang lebih ringan bahasanya sehingga lebih mudah memahaminya. Dengan demikian, Weda dipelajari pertama-tama dari cerita-cerita Mahabharata, Ramayana, dan Purana-Purana. Inilah yang memberi kebenaran bahwa upaya transliterasi ajaran Weda ke dalam bahasa dan aksara mudah dipahami umat Hindu. Demikian ajaran Weda yang mengalir ke Indonesia diliterasi dipadukan dengan kepercayaan lokal umat Hindu Indonesia, dan juga di Bali kemudian ditulis kembali ke dalam lontar-lontar. Ajaran Weda agama Hindu di India ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Dewanagari. Namun ajaran agama Hindu dalam lontar ditulis dalam bahasa Nusantara, bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Teman-teman umat Hindu sedharma yang berbahagia, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.